Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep bakpao yang anti gagal. Sekali coba insya Allah langsung berhasil. Pemula juga pasti bisa. Ini anti keriput. Bisa ada lapisan seperti ini. Ini tandanya bakpaonya udah berhasil ya teman-teman. Dan dikreasikan pula dengan bakpao jenis lain. Ada pao banjur yang sempat viral juga. Ini bikinnya mudah banget, lebih simpel daripada bakpao pada umumnya. Dan satu lagi bakpao stroberi, bentuk dan rasanya juga stroberi ya. Pokoknya teman-teman tonton sampai selesai videonya. Langsung saja ke resep yang pertama. Saya akan berbagi resep bakpao yang sangat-sangat empuk. Ini empuknya tahan berhari-hari dan ini bikinnya juga mudah, anti kerut juga. Ini bisa semulus ini dan isiannya lumer banget ya. Ini juga bisa terbentuk lapisan seperti ini. Ini tandanya bakpao kita telah berhasil ya teman-teman. Ini pemula insya Allah pasti bisa. Sekali coba insya Allah anti gagal. Jadi bisa ketagihan bikin ini ya. Dan jadi tidak akan mau beli lagi ya, karena ternyata semudah ini bikin bakpao yang sangat-sangat mulus dan empuk. Pokoknya ini pemula atau yang pernah bikin bakpao gagal, segera merapat dan tonton sampai selesai. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita siapkan air hangat, ditambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir, lalu kita aduk sampai gula pasirnya larut. Ini airnya jangan terlalu panas ya, takutnya nanti raginya mati. Lalu ini kita tambahkan 5 gram ragi instan. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Pastikan raginya sudah benar-benar tercampur rata dengan larutan gulanya ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita diamkan, ditutup ya sampai berbuih ya. Itu tandanya raginya aktif. Nah, lalu kita siapkan tepung terigu protein rendah. Ini salah satu kunci agar tidak keriput ya nantinya, menggunakan tepung terigu protein rendah. Lalu kita tambahkan dengan vanili dan baking powder. Ini mudah sekali, tanpa telur juga, jadi tidak bau amis gitu ya. Kita campurkan bahan kering, lalu kita lihat raginya sudah benar-benar berbuih. Ini salah satu cara untuk mengetahui raginya masih aktif atau tidak. Kalau raginya tidak aktif, tidak muncul buih-buihnya, dan itu tidak usah dipakai ya. Nah, kalau raginya aktif seperti ini, kita tinggal mixer dengan kecepatan sedang lalu ke tinggi sampai adonannya kalis. Sebenarnya ini juga bisa adon dengan menggunakan tangan ya, tapi ini agar lebih cepat saja saya menggunakan mixer. Nanti insya Allah di resep berikutnya saya akan coba menggunakan tangan, biar yang nggak punya mixer bisa ya. Nah, ini udah mulai kalis seperti ini, sampai setengah kalis ya. Lalu kita tambahkan minyak goreng, atau teman-teman bisa menambahkan juga mentega putih biar hasilnya nanti lebih bagus ya, lebih putih. Lalu tambahkan sedikit garam dan kita mixer kembali sampai adonannya benar-benar kalis. Nah, ini kalau dengan bantuan mesin ya, dengan bantuan mixer ini akan lebih cepat. Tapi kalau tidak ada pun dengan manual bisa saja ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada alat, jangan dijadikan alasan ya untuk kita berkreasi. Nah, seperti ini. Ini kalau ada alat memang jadi lebih cepat ya. Dan tidak sesulit yang dibayangkan ya.
Ternyata bikin bapau atau roti itu mudah banget ya teman-teman. Ini juga saya pertama membuat bapau dan alhamdulillah hasilnya langsung mulus, nggak keriput, lembutnya tahan lama ya teman-teman. Jadi ini untuk pemula resep ini cocok banget ya, karena ini insya Allah anti gagal. Asalkan teman-teman mengikuti step by stepnya dengan benar dan tips dan triknya diikuti ya. Nah ini sudah kali seperti ini, kita ambil adonannya lalu kita alihkan ke meja kerja ya, bisa dengan menggunakan alas silikon atau meja yang sudah dibersihkan seperti ini, lalu ditambahkan tepung terigu ya agar tidak nempel-nempel, lalu kita bulatkan. Nah sampai seperti ini, dan kita bagi menjadi 8 bagian. Untuk pembagiannya bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman. Ini saya bagi 8 bagian. Hasilnya mirip ukurannya dengan bapau-bapau yang dijual di tukang-tukang bakpao gitu ya. Kalau teman-teman mau lebih besar atau lebih kecil disesuaikan saja. Nah ini kita rounding masing-masing bagian menjadi bulat-bulat seperti ini. Kalau tidak di rounding pun dibulatkan ya. Nah seperti ini, ditarik ke bagian pinggir ya, yang tengahnya, lalu kita bulatkan sampai semua adonannya selesai ya teman-teman. Jadi ini tidak usah di proofing dulu ya, kita langsung bulatkan saja pas sudah beres diuleni. Setelah kita bulatkan semuanya, kita tutup, lalu kita ambil satu bagian ya. Untuk diisi, kita pipihkan bagian pinggirnya, lalu isi dengan selai coklat ya. Kalau saya, teman-teman bisa mengisi dengan puree kentang atau selai-selai yang lainnya ya, menyesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu kita alasi dengan kertas roti atau bisa dengan daun pisang ya. Kalau tidak ada bisa menggunakan kertas untuk bolu kukus seperti ini. Ini agar tidak nempel saja ya ke kukusan nantinya. Lakukan hal yang sama pada adonan yang lainnya sampai semuanya selesai ya. Jadi ini juga tidak di proofing dulu, tapi langsung diisi saja. Cuman ini ditutup karena biar enggak kering ya bagian luarnya. Jadi sambil menunggu diisi, yang belum diisinya kita tutup dulu dengan kain. Nah lakukan hal yang sama, ini gampang banget ya. Dikunci bagian bawahnya lalu di rounding lagi biar bentuknya bagus ya. Baru kita alasi dengan kertas. Lakukan sampai semuanya selesai, baru kita proofing atau diamkan sekitar 15 menit. Ini sambil menunggu kita panaskan juga kukusan. Ini setelah 15 menit kukusannya udah panas, benar-benar panas. Ini tinggal kita masukkan kukusan dan kita kukus selama kurang lebih 11 menit dengan api sedang. Setelah 11 menit kita matikan api kompor dan diamkan selama 3 menit. Ini setelah kita diamkan selama 3 menit, kita buka kukusannya. Diamkan sebentar di kukusan kurang lebih 2 menit, baru kita keluarkan dari kukusan. Jadi ini benar-benar anti keriput ya, mulus banget. Nah ini tips dan triknya, jangan lupa ya. Jadi harus didiamkan dulu 3 menit. Setelah api kompor dimatikan dan didiamkan dulu sebelum diangkat. Ini dia hasilnya. Ini empuk banget ya teman-teman. Lihat dalamnya juga lumer.
Pokoknya ini recommended banget ya resepnya. Insya Allah anti gagal, apalagi buat pemula atau yang pernah bikin bapau dan ternyata keriput atau gagal. Ini coba ya resep ini, insya Allah pasti berhasil. Lihat, sampai terbentuk lapisan seperti ini tandanya udah benar-benar berhasil ya bapau yang kita buat. Dan ini bakalan empuk sampai berhari-hari ya teman-teman, asalkan disimpan di wadah tertutup. Ini cocok banget untuk jualan atau untuk ide bekal sekolah anak atau untuk cemilan di rumah ya. Dari segi rasa ini lebih enak dari mang jualan itu ya. Untuk resep yang kedua, saya akan berbagi resep pau banjur. Ini mudah sekali buatnya, simple juga, tapi rasanya dan hasilnya enak dan cantik banget ya. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam air hangat, lalu kita aduk sampai gulanya larut. Lalu kita tambahkan ragi instan sebanyak 5 gram ya. Ini udah saya gunakan sebelumnya, jadi ini tinggal setengahnya. Lalu kita aduk sampai raginya larut, lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai timbul buih-buih ya. Sambil menunggu kita campurkan tepung terigu protein rendah dengan vanili bubuk. Kalau tidak ada vanilinya bisa di skip ya teman-teman. Lalu kita tambahkan juga baking powder 1/4 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk. Baru kita tambahkan larutan raginya ya. Ini sudah muncul buih-buihnya ya, berarti raginya aktif. Kalau tidak ada buih-buihnya, itu raginya sudah mati atau tidak aktif. Jadi tidak bisa digunakan ya teman-teman, karena nanti percuma kalau digunakan pun adonan ini tidak akan mengembang ya. Nah, ini kita aduk-aduk. Kali ini saya tidak menggunakan mixer ya, saya uleni menggunakan tangan. Karena menggunakan tangan pun ini bakalan cepet banget, mudah untuk kalisnya. Karena ini adonannya lumayan agak berair gitu ya, jadi cepat untuk kalisnya. Kalau kering kan jadi bakalan susah ya teman-teman. Nah, ini seperti ini terus saja di uleni sampai tidak menempel lagi di tangan dan di wadahnya. Jadi teman-teman yang tidak punya mixer pun bisa ya, jangan jadikan alasan tidak punya apa gitu jadi malas untuk berkarya ya teman-teman. Nah, sudah setengah kalis kita tambahkan 2 sendok makan mentega putih. Kalau tidak ada mentega putih bisa menggunakan mentega atau margarin biasa. Kalau tidak ada bisa juga menggunakan minyak goreng ya teman-teman. Ini kita aduk kembali sampai benar-benar kalis. Oh ya, tadi lupa ya tidak ke video penambahan garamnya ya. Ditambahkan garam sedikit saja. Lalu kita uleni lagi sampai benar-benar kalis, tidak menempel lagi di tangan dan di wadahnya. Nah, setelah kalis kita pindahkan ke alas kerja. Alas kerjanya kita taburi dulu dengan tepung terigu ya, biar tidak nempel. Nah, ini adonannya kita uleni kembali ya, sebelum kita bulatkan atau bagi-bagi seperti ini. Kayak apa, kayak nyuci gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer juga boleh ya, itu akan lebih cepat lagi, mempersingkat waktu juga ya. Nah, ini udah benar-benar kalis. Kita bagi, dipipihkan dulu ya biar sama rata.
Kita bagi dua dulu. Nah, seperti ini, bagi dua sama besar. Bisa juga teman-teman menimbangnya ya, agar lebih tepat beratnya, takarannya. Ini setelah dibagi dua, kita bagi dua kembali. Nah, seperti ini. Lalu yang satu bagian ini kita pipihkan kembali agar lebih mudah ya membaginya. Dibagi dua kembali. Nah, seperti ini. Lalu kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi ini kecil-kecil ya. Disesuaikan dengan wadah yang akan kita gunakan. Nah, ini dibagi 3. Dan ini juga dibagi 3. Jadi satu wadah itu isinya ada 6 buah pau seperti ini ya, yang kecil-kecil. Jadi satu adonan ini menghasilkan 4 wadah gitu ya. Dengan masing-masing isinya 6 buah. Nah, setelah bulat-bulat seperti ini, langsung saja kita masukkan ke dalam wadahnya. Jadi ini cepat banget ya, tidak banyak diistirahatkan atau di proofing. Proofingnya cuma 1 kali saja. Setelah dibulat-bulatkan seperti ini disimpan selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit hasilnya seperti ini, siap untuk kita kukus. Kita kukus di kukusan yang sudah benar-benar panas selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, kita matikan api kompor, lalu biarkan 3 menit ya, dibiarkan dulu. Setelah dimatikan baru kita buka. Fungsinya didiamkan dulu 3 menit agar tidak mengkerut lagi ya, jadi perubahan suhunya tidak ekstrim gitu ya. Nah, ini hasilnya mulus sempurna, anti keriput ya, seperti ini. Dan ini empuknya tahan lama ya teman-teman, 2-3 hari masih empuk ya. Nah, ini ditekan juga kembali ke bentuk semula. Pokoknya ini recommended banget, apalagi untuk jualan. Insya Allah ini anti gagal, sekali coba pasti berhasil. Jadi untuk teman-teman yang suka masih keriput kalau bikin bakpao, coba resep ini dan coba ikuti tips dan triknya ya teman-teman. Nah, ini setelah agak dingin, tinggal kita hias saja dengan topping sesuai selera ya teman-teman. Bisa menggunakan glass seperti ini. Ini saya gunakan glass coklat, lalu glass rasa green tea, atau menyesuaikan dengan stok yang ada di rumah teman-teman ya. Bebas ya untuk toppingnya. Nah, ini glass tiramisu. Jadi menurut saya ini pembuatan pau banjur ini lebih cepat, lebih mudah juga karena tanpa diisi ya, tidak ada isian, jadi dibanjurkan saja langsung seperti ini. Jadi lebih mempercepat juga ya kerja kita. Nah, ini bisa juga teman-teman menggunakan coklat blok ya. Saya ini menggunakan coklat blok yang putih diwarnai dengan pink dan biru, atau bisa menggunakan glass vanilla ya, diwarnai dengan ungu seperti ini. Pokoknya ini menyesuaikan stok yang ada di rumah teman-teman dan bisa berkreasi sebagus mungkin ya teman-teman. Nah, ini untuk menghiasnya bisa menambahkan irisan stroberi atau almond, kacang almond ya. Ini pumpkin seed atau biji labu besar, labu kuning besar ya. Jadi bisa bebas berekspresi ya teman-teman. Lalu bisa dengan seres. Ini bisa dengan seres warna-warni juga ya. Atau bisa dengan choco chip seperti ini.
Pokoknya kalau untuk topping bisa menyesuaikan dengan selera dan stok yang ada di rumah teman-teman. Nah, ini dan yang terakhir kita tambahkan trimit warna-warni biar lebih bagus ya. Jadi semuanya beragam ya. Apalagi untuk anak-anak ini bakalan menggoda banget. Untuk resep yang ketiga, saya akan berbagi resep bakpao strawberry. Ini bentuknya strawberry dan isiannya juga selai strawberry homemade. Ini enak banget, segar. Bakpaonya juga lembut, tahan berhari-hari lembutnya, bikinnya mudah. Diolen tanpa mixer dengan menggunakan tangan, tapi bisa selembut ini. Dan ini insya Allah anti gagal ya, pemula wajib coba. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Kita campurkan air hangat dengan 2 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita tambahkan 5 gram ragi instan. Ini cara ini sekaligus melihat keaktifan ragi ya. Ini kita diamkan kurang lebih 10 menit sampai raginya aktif. Sambil menunggu kita siapkan tepung terigu protein rendah ditambah baking powder dan vanili bubuk. Kita aduk. Dan ini setelah 10 menit ini sudah timbul buih-buih ya, berarti raginya aktif. Kita masukkan dan aduk. Lalu kita uleni dengan tangan ya. Ini meskipun dengan tangan ini tidak terlalu lama atau tidak terlalu ribet ya, karena ini adonannya cukup basah ya, tidak kering. Jadi ini cepat banget untuk kalisnya. Nah, ini setelah setengah kalis seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan mentega putih 2 sendok makan. Kalau tidak ada mentega putih, teman-teman bisa menggantinya dengan minyak goreng ya, atau pakai mentega atau margarin biasa saja yang kuning. Ini kita lanjutkan uleni sampai benar-benar kalis ya, tidak nempel lagi di tangan maupun di wadahnya. Dan ini cepat ya kalisnya, lumayan. Kita setelah kalis kita pindahkan ke alas kerja. Kita ambil dulu sedikit bagian ya untuk diberi warna. Ini sedikit saja, kurang lebih berapanya, 1/5-nya ya. Yang bagian banyaknya atau besarnya kita tambahkan perasa stroberi dan pewarna merah muda agar warnanya lebih cerah ya. Lalu kita campur, kita uleni lagi sampai warnanya tercampur rata ya, tidak ada yang putih-putihnya lagi. Warnanya harus benar-benar tercampur rata. Seperti ini, seperti menggilas cucian gitu ya. Atau bisa dengan tangan seperti ini. Kalau udah tercampur ya. Nah, ini bagian yang sedikitnya kita tambahkan pewarna hijau muda. Dan ini warnanya terlalu terang ya, kita tambahkan perasa pandan agar hijaunya lebih tua dan lebih berasa juga ya. Jadi ada rasa pandan, jadi pandan stroberi ya ini. Kita campur, kita uleni lagi sampai benar-benar tercampur rata warnanya sampai seperti ini. Ini tidak nempel di tangan ya. Kalau misalnya nempel bisa mengolesi tangan dengan minyak biar benar-benar gak nempel di tangan gitu ya maksudnya. Kita bagi menjadi 8 bagian. Nanti hasilnya jadi 8 buah bakpao stroberi ya. Nah, seperti ini, lalu kita bulatkan, dironding ya biar mulus.
bulatkannya seperti ini ya, sampai semuanya selesai. Lalu yang hijau juga sama, kita bagi menjadi 8 bagian. Ini yang hijau untuk bagian daunnya ya, dan tangkainya kita bulatkan juga seperti ini sampai semuanya selesai. Ini kita siapkan untuk alasnya. Teman-teman bisa menggunakan kertas bol kukus seperti ini ya, atau dengan daun pisang. Kita pipihkan bagian yang warna pink seperti ini untuk diisi dengan slice strawberry. Ini slice strawberry-nya saya bikin sendiri. Untuk resepnya ada di video YouTube saya. Teman-teman bisa mencarinya ya, resep pembuatan slice strawberry homemade. Nah, dikasih slice strawberry secukupnya, lalu kita tutup. Pastikan tidak ada yang keluar ya, tidak ada yang bocor. Nah, lalu kita bulatkan kembali dan kita agak lonjongkan ya bagian bawahnya. Pokoknya dibentuk seperti strawberry ya teman-teman, jadi agak lonjong gitu atau berbentuk hati gitu. Lalu kita simpan di kertas bolu kukusnya. Dan ini untuk bagian daunnya kita bikin menjadi bentuk bintang ya, dengan gunting seperti ini. Ini bentuk yang mudah ya. Teman-teman juga bisa membuat bentuk lain, misalnya bisa karakter kartun ya, atau bentuk buah-buahan lain. Disesuaikan dengan selainya juga, itu pasti menarik banget ya buat anak-anak. Ini sisa guntingannya kita buat untuk tangkainya, jadi tidak ada yang kebuang. Ini dia hasilnya. Setelah semuanya kita bentuk, kita langsung susun saja di kelakatnya ya, biar nanti bisa langsung tinggal kukus. Nah, ini ada sisa yang warna hijaunya dari serpihan gunting-gunting. Kita pipihkan dan kita isi dengan selai coklat ya kalau ada, atau bisa dengan selai strawberry, menyesuaikan saja. Kita tutup rapat, kita bulatkan. Dan ini saya akan bikin bentuk apel ya teman-teman. Bisa juga bulat seperti itu saja. Itu sesuai dengan dikreasikan ya, sesuai dengan minat masing-masing ya. Nah, ini jadi hasilnya ada 9 buah bapau, 8 buah yang strawberry, dan ini sisanya 1 buah. Untuk koreksi bentuk bisa menyesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Dan ini yang strawberry kita oles dulu dengan air untuk menempelkan biji-bijinya ya, agar terlihat seperti strawberry beneran. Ini saya menggunakan biji selasi. Kalau teman-teman ada bisa menggunakan wijen hitam ya, karena tidak ada, yang ada aja di rumah. Ini ada biji selasi, atau dengan chia seed mungkin bisa juga ya, ditaburi seperti ini. Dan ini siap untuk kita proofing kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita kukus di kukusan yang setelah benar-benar panas selama kurang lebih 11 menit. Setelah 11 menit kita matikan kompor. Lalu jangan dulu dibuka ya kukusannya, kita tunggu dulu kurang lebih 3 menit. Setelah 3 menit baru kita boleh buka kukusannya. Ini fungsinya agar bapaunya tetap mulus, tidak mengkerut ya. Tuh, ini bentuknya bagus, tidak keriput kayak gitu. Kalau langsung dibuka tanpa didiamkan dulu, biasanya akan jadi keriput ya hasilnya. Jadi ikuti tips dan triknya ya teman-teman, biar hasilnya memuaskan. Nah, ini dia hasilnya. Kita coba buka. Ini aromanya enak banget.
Dan ini lembut banget ya teman-teman. Saya sudah coba resep ini dan tahan beberapa hari, asalkan disimpan di wadah yang tertutup rapat ya. Ini tetap lembut ya, udah 2-3 hari juga. Nih, lihat tekstur dalamnya, ini lembut banget. Isian stroberinya juga melimpah. Ini enak, segar, dan lembut. Teman-teman wajib coba ya, apalagi untuk pemula. Insya Allah ini tidak akan mengecewakan. Sekali coba insya Allah langsung berhasil. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.